Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita memuji Allah. Allah pertemukan kita dalam kajian rutin kita. Ini semua menjadi bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita, melapangkan dada kita untuk kemudian mau tergerak. Dan itu semua Allah yang menggerakkan. Ya, hingga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal-amal ketaatan. Maka rasa syukur kita yang besar bukanlah sekedar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta berupa dunia, namun lebih daripada rasa syukur kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan hati kita untuk mau melakukan amalan-amalan ketaatan. Dari sekian banyak manusia yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, hanya segelintir mereka yang kemudian Allah kehendaki untuk kemudian diberikan kebaikan. Karena indikator seseorang kemudian mendapatkan kebaikan adalah ketika kemudian Allah mudahkan dia untuk memahami pokok-pokok ajaran agamanya. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas sudah sampai pada bab hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana secara sekilas kita sampaikan di awal-awal ya, terkait peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi setelah Bai'ah Aqabah yang kedua, di mana praktis setelah Bai'ah Aqabah pertama, para sahabat-sahabat yang kemudian kembali ke Madinah, mereka kemudian mendakwahkan penduduk Madinah, hingga ketika terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua, jumlahnya jauh lebih banyak lagi. Dan hampir bisa dipastikan hampir seluruh penduduk Madinah itu kemudian menyatakan beriman. Bahkan kemudian kesaksian para sahabat, ya tidak ada rumah-rumah di Madinah melainkan mereka sudah menyatakan diri sebagai seorang mukmin, ya kecuali kelompok-kelompok Yahudi tentunya, ya. Dan beberapa orang yang kemudian ini menjadi cikal bakal munafik di Madinah nantinya. Setelah kemudian kondisi Madinah kondusif dan mereka kemudian senantiasa berharap-harap, ya, berharap agar kemudian Rasulullah SAW mau datang ke negeri mereka, ya. Tambah lagi kemudian penduduk Madinah ini banyak mendengar bahwasanya mereka-mereka yang berada di Mekah ini mendapatkan intimidasi, siksaan, cacian, bahkan kemudian paksaan untuk kembali kepada agama nenek moyang. Maka kaum muslimin yang berada di Madinah itu sangat berharap kemudian bisa menolong yang ada di Mekah, kemudian memberikan tempat tinggal di Madinah. Ya. Ini kita sudah memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian luar biasa terhadap orang-orang Madinah, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dalam surat Al-Hasyr, ya. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman, dan orang-orang telah menempati negeri itu, yaitu negeri Madinah, wal iman, dan telah menyatakan keimanannya sebelum kedatangan muhajirin, ya. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka sangat mencintai orang-orang berhijrah ke negeri mereka. Bahkan kemudian, ya sudah sering kita sampaikan ini, tingkatan rasa cintanya itu melampaui cinta mereka terhadap keluarga mereka. Dan memang saat-saat itu adalah ikatan iman itu yang kemudian lebih ditekankan, hingga seolah-olah hingga di awal-awal Islam itu seorang sahabat Ansor atau sahabat Muhajirin sampai pada tingkatan mewarisi sahabat Ansor.
baru nanti sampai turun surat Al-Anfal ya. Al-Anfal ayat terakhir tuh wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang punya ikatan kekerabatan itu lebih utama ya, lebih berhak untuk mendapatkan harta warisan itu dibanding hanya sekedar ikatan iman. Karena memang terkait waris ini ya, di ujung di ujung ayat itu kaitannya adalah mereka yang masih memiliki ikatan darah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka setelah Rasulullah SAW kemudian membaiat pada Aqabah yang kedua, ia mengizinkan para sahabat-sahabatnya untuk berangkat hijrah ke Madinah. Hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah yang mereka miliki. Hijrah dalam rangka untuk menyelamatkan iman yang mereka miliki. Ya. Mereka pun kemudian keluar berhijrah secara kelompok. Ya, Rasulullah SAW sendiri beliau tetap tinggal di Mekah menunggu izin hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang kemudian awal-awal hijrah ada Abu Salamah, ini cukup heroik juga kisahnya. Karena Abu Salamah ini berangkat hijrah pengen kemudian ngajak istrinya juga, ternyata keluarga dari pihak istri tidak mengizinkan sang istri ikut Ummu Salamah. Maka kemudian dipisahkan antara Abu Salamah dengan Abu Salamah ya. Dari pihak keluarga Abu Salamah kemudian merasa nggak terima juga, akhirnya ini anaknya Abu Salamah gitu kan ditarik paksa agar kemudian ikut keluarga Abu Salamah ya. Yang tragis ya Ummu Salamah, dia harus kemudian terpisah dari sang putra, terpisah pula dari sang suami hingga berjalan waktu 1 tahun ya. Kemudian ya kerabat-kerabatnya melas banget nih, udahlah nggak apa-apa, berangkat hijrah aja gitu ya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah berangkat hijrah 1 tahun setelah hijrah suaminya ya. Dia sendirian. Ini luar biasanya orang-orang dulu tuh gitu Pak ya. Para sahabat-sahabiah itu, karena memang Allah sudah menanamkan iman itu di dalam jiwa mereka, maka keletihan, kelelahan, kepayahan yang mereka lalui dalam masa keimanan itu tidak menjadikan mereka kemudian mundur dari keimanan. Ada pula kemudian sahabat Umar bin Khattab ya, itu beliau hijrah juga ya, dan kita sudah dapat kisahnya ya. Satu-satunya sahabat yang kemudian hijrahnya yo terang-terangan ya Umar bin Khattab ya. Bahkan kemudian nantang kasarnya gitu ya. Nantang mereka kemudian berani menghadang perjalanan hijrah beliau ya. Kemudian yang cukup heroik juga kisah hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rum ya. Beliau orang Romawi yang kemudian tinggal di Mekah. Awal-awal berangkat menuju Madinah kondisinya ya biasa-biasa saja, bahkan relatif miskin. Kemudian ya Allah mudahkan beliau dalam mencari maisha hingga beliau termasuk menjadi salah seorang yang tinggal di Mekah, salah seorang kaya yang kemudian tinggal di Mekah. Ketika pengen kemudian hijrah dihadang sama orang-orang Quraisy. Orang Quraisy kemudian mengatakan, ente itu dulu miskin datang ke sini, nggak punya banda, sekarang banda sudah banyak jadi orang kaya, mau ente tinggal pergi, ya kan? Kemudian mau dibawa semua bandanya, jangan ngimpi, kata orang-orang Quraisy. Maka kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi memberikan penawaran, kalau kemudian hartaku tak tinggal, piye? Gimana? Apa kemudian kalian akan membiarkan aku pergi? Oke, deal, sepakat. Maka harta itu kemudian ditinggalkan semua dan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berangkat ke Madinah tanpa membawa apapun kecuali yang melekat dalam tubuhnya. Sampai kemudian di Madinah ya, Masya Allah, Rasul sudah tahu duluan peristiwa itu ya. Rasul sudah ngerti duluan apa yang kemudian dilakukan oleh Suhaib bin Sinan karena memang dapat berita dari langit ya. Maka kemudian Rasul memberikan sanjungan, robahta ya Suhaib, robahta ya Suhaib, sungguh engkau telah beruntung wahai Suhaib, engkau beruntung wahai Suhaib melakukan transaksi jual beli macam kayak gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab, peristiwa ini pula yang kemudian menjadi ada yang kemudian dijadikan hujjah bolehnya bayar polisi di tempat kalau ditilang ya, terlepas dari sepakat atau tidak sepakat. Artinya membayar kezoliman ya, membayar kezoliman itu sesuatu yang kemudian dibolehkan. Suhaib bin Sinan dia nggak akan kemudian bisa
bisa keluar dari Mekah ya, kecuali dia harus menyerahkan itu hartanya, maka harta itu kemudian diberikan agar kemudian dia bisa keluar dari Mekah. Ini kan kalau secara zahir itu hampir sama kayak nyogok Pak ya, kayak nyogok gitu ya. Dalam kasus, kalau kemudian kita tarik dengan kondisi hari ini, dalam kasus-kasus tertentu ada perusahaan-perusahaan yang dia nggak bisa mengeluarkan barang yang dia miliki kecuali harus keluar uang pelicin ya. Contoh, saya punya kawan, dia main dalam dunia perkapalan ya, penyewaan jasa kapal ya. Itu kapal itu nggak akan bisa keluar kecuali ada uang untuk, maksudnya keluar bawa barang gitu ya, kecuali ada uang pelicinnya, dan itu nggak cukup, nggak kecil, uang pelicin besar. Sementara kalau kapal itu nggak kapal ini ya, kapal tongkang gitu macamnya. Sementara kalau kapal tongkang itu kemudian dia nggak keluar ya, butuh biaya juga buat perawatannya kan begitu. Nah, sementara syaratnya keluar kapal itu harus mengeluarkan biaya. Ini secara zahir memang masuk dalam dunia suap menyuap, hanya ya si pemilik kapal itu dia nggak terkena dosa dari suap menyuap. Kenapa? Dia tadi menembus ke zoliman ya. Kalau secara Islam itu kan ya nggak ada kemudian syarat macam-macam ya. Sama sebagaimana tadi Suhaib Ar-Rumi, beliau kemudian syarat untuk bisa hijrahnya tanpa gangguan itu harus menyerahkan seluruh hartanya, maka harta itu kemudian diserahkan ya, maka kemudian beliau bebas berangkat menuju Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Abu Bakar termasuk sahabat yang paling sering meminta kepada Rasulullah SAW supaya diizinkan hijrah. Namun setiap kali Abu Bakar itu kemudian bertanya kepada Rasul senantiasa sabar, jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu seorang kawan. Nah, ini menjadi hiburan bagi Abu Bakar, dan berharap Abu Bakar dapat perintah menemani Rasulullah SAW, dan ternyata memang demikian. Nah, ini spesial buat Abu Bakar ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sanjungan juga luar biasa, dan memang kaum muslimin sepakat manusia terbaik setelah Nabi itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang kemudian Allah sebut di dalam Al-Qur'an ya. Saniyasnaini idhuma fil ghar, dua orang yang berada di dalam gua. Ketika orang-orang musyrik sudah mengetahui bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, mereka berkumpul di Darun Nadwa membicarakan solusi permasalahan. Yang dihadiri juga bersama mereka iblis yang kemudian menyamar menjadi orang tua dari Najdi ya. Sehingga mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW dan mengikut sertakan bersama mereka sejumlah orang dari kabilah Quraisy, hingga pada saat pertumpahan darahnya tidak mungkin Bani Hashim itu kemudian menuntut balas darah. Jadi ada dua versi ya terkait yang mengusulkan pembunuhan terhadap Nabi. Ada yang kemudian menyebutkan yang mengusulkan itu ya Abu Jahal, karena memang Abu Jahal itu kan dia sebutan sebelumnya Abul Hakam ya, Abul Hakam, bapaknya para hakim lah kasarannya. Artinya setiap orang yang punya masalah selalu ngadunya kepada Abu Jahal tadi. Cuman karena nggak mau masuk Islam, maka kemudian ganti Abul Hakamnya jadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Ya bagaimana nggak bodoh kalau kemudian aslinya cerdas tapi kok nggak mau tunduk sama hukum Allah, itu piye ya. Ada juga yang kemudian menyebutkan yang ngasih usul pembunuhan terhadap Nabi itu ya kakek-kakek yang iblis yang menyamar jadi orang tua dari wilayah Najd ya. Karena memang wilayah Najd ini masyhur orang-orangnya itu bijaksana, pandangannya itu luas. Iblis itu kalau kemudian mau nyamar Pak, itu yang nggak nanggung-nanggung, nggak kemudian jadi orang-orang tanggung, itu nggak. Jadi yang ya orang solih, kiai, ulama, itu iblis kalau mau nyaru tuh kayak gitu. Ya, karena menjadi untuk jadi fitnah bagi mereka yang pengen difitnah sama iblis, maka iblis itu menyamarnya jadi ya orang tenanan gitu loh. Ya, banyaklah kisah-kisah di mana iblis itu menyamar untuk membujuk manusia supaya terjebak dalam kemaksiatan. Jibril mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keputusan disepakati, masing-masing kabilah itu kemudian
mengutus para pemuda beraninya untuk mengepung rumah Rasulullah SAW, kemudian membunuh Rasul secara bersama-sama. Kalau kemudian dari masing-masing kabilah punya peran dalam pembunuhan terhadap Rasulullah SAW, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak akan mungkin berani nuntut balas. Dua kabilah ngelawan satu Quraisy kan ya berat dong ya. Sehingga mau tidak mau terkhusus Bani Hashim itu ya menerima diat atas pembunuhan Rasulullah, karena terlibat dalam pembunuhan itu nggak cuma satu orang, nggak cuma satu kabilah, tapi seluruh kabilah Quraisy ini kemudian dilibatkan dalam pembunuhan Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam lalu mendatangi Nabi SAW, lalu beliau berkata kepadanya, malam ini jangan tidur di tempat biasa ya. Malam ini janganlah kamu wahai Muhammad tidur di tempat tidur kamu. Ketika malam datang, Rasulullah SAW kemudian nyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur yang biasa digunakan oleh Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW menekan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Artinya begini, karena Rasul sudah mendapatkan perintah hijrah, Rasul perintahkan Ali bin Abi Thalib buat tidur di tempat tidurnya. Rasul kemudian menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap orang-orang Quraisy. Apa tanggung jawabnya? Mengembalikan semua titipan yang pernah dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, menariknya orang Quraisy itu begitu, Pak, ya. Menariknya orang-orang kafir Quraisy itu, mereka murni memusuhi Nabi lantaran dakwahnya. Ya. Mereka menjadi musuh bagi Nabi, cuman kemudian mereka nggak mendapati ada manusia yang paling bisa dipercaya untuk diberikan titipan kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka musuhi Nabi, kalau kemudian mereka mau nitip barang ya sama Nabi. Mereka mau pergi nitip barangnya sama Nabi, nitip duitnya sama Nabi, nitip semuanya sama Nabi. Maka ketika Nabi pengen hijrah, beliau sibuk kemudian mengembalikan itu barang-barang yang pernah dititipkan kepada beliau. Ya. Artinya apa? Sejahiliyahnya bangsa Arab saat itu nggak pernah kemudian mereka menggunakan cara-cara licik dalam mencemooh Nabi SAW. Murni betul-betul lantaran faktor kebencian terhadap dakwah Islam. Ya, cuman mereka nggak pungkiri, mereka nggak pengen berdusta bahwasanya Nabi itu manusia yang paling mulia akhlaknya. Nggak kemudian difitnah-fitnah keji, nggak, fitnahnya paling hanya sebatas tukang sihir itu tukang tenung, tukang sihir yang mampu memisahkan antara anak dan orang tua, antara suami dengan istri, antara orang tua dengan keluarganya, yang secara zahir memang demikian. Ya, artinya dakwah Islam yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW secara zahir mampu memisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, sehingga mereka menyebutnya ini sihir, kan begitu. Cuman mereka nggak pernah kemudian memfitnah Nabi dengan sesuatu yang dengan menghalalkan segala cara sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi, kemudian kok difitnahkan kepada Nabi. Itu mereka nggak pernah melakukan cara-cara macam kayak gitu. Pantang bagi mereka kemudian berdusta, ya. Dan kita sudah pernah sampaikan bagaimana Abu Sufyan tatkala sebelum masuk Islam ditanya sama Heraklius terkait sosok Rasulullah SAW, ya beliau jawabnya jujur, nggak ada kemudian bohong-bohong gitu ya, sekalipun saat ini masih dalam posisi sebagai musuh bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kondisi manusia hari ini. Mereka yang benci dakwah Islam itu faktornya bukan hanya kemudian benci terhadap dakwah, ya, lantaran merasa kepentingannya terancam, maka mereka gunakan segala macam cara untuk memfitnah para ulama, para kiai, para dai yang kemudian dianggap membahayakan posisi mereka. Difitnah macam-macam lah ya. Difitnah cat mesum lah, difitnah kemudian selingkuh lah, naudzubillah semua naudzubillah, ya. Dan ternyata hari ini Allah satu persatu membongkar keburukan mereka semua, ya. Ini masya Allah. Terkadang bukan terkadang, kita nggak pernah tahu cara Allah, Pak.
nggak pernah tahu bagaimana cara Allah menyelesaikan setiap masalah yang kemudian dimiliki kaum muslimin. Boleh jadi ya, boleh jadi bagian daripada kalau sebutannya itu sholawat asgil ya. Bagian daripada mustajabnya mereka yang senantiasa kemudian membaca sholawat asgil itu tadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa asghilil zalimin biz zalimin ya. Sibukkanlah orang zolim dengan orang zolim gitu loh. Sibukkanlah orang zolim dengan orang zolim. Nah, ketika kemudian Habibana Rizik Syihab ya, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, bebas beliau naikkan lagi levelnya itu, bukan lagi wa asghiliz zalimin biz zalimin, tapi wa ahlikiz zalimin biz zalimin. Hancurkanlah orang zolim dengan orang zolim ya. Artinya apa? Ya, Allah sibukkan mereka. Allah sibukkan mereka dengan orang-orang setipe dengan mereka. Kalau orang zolim sama orang zolim sudah saling menghancurkan, ini faktornya faktor kepentingan masalahnya. Sehingga kaum muslimin nggak perlu kemudian susah payah dalam hal ini ya. Biarkan orang zolim meribut sendiri dengan orang preman sama preman lah, biarinlah. Yang para kiainya duduk manis gitu ya. Jadi nggak perlu kemudian turun tangan ya. Dan sekali lagi satu persatu kemudian Allah buka, Allah singkap itu semua. Baik, kita kembali. Rasulullah SAW melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, padahal sebelumnya Rasulullah SAW orang paling dipercaya dan bertanggung jawab hingga mereka pernah menitipkan barang-barang bersama Rasulullah SAW saat mereka pergi. Nah ini tadi ya, artinya sekalipun mereka memusuhi Nabi, cuman tetap kalau kemudian mereka mau safar, mereka mau ya pulang kampung mungkin gitu ya, ya nitip barangnya sama Nabi, nitip kunci rumahnya sama Nabi. Rasulullah SAW keluar dengan membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kondisi rumah Rasul sudah dikepung, ya. Rasul perintahkan Ali untuk tidur di tempat tidurnya, ya, dengan kemulan sehingga mereka yang kemudian ngintip kamar Nabi, ngelihat oh masih ada, gitu kan, ya. Padahal Rasul sudah keluar sambil membaca surat Yasin, ya. Di dalam surat tersebut salah satu ayatnya ada yang kemudian berbunyi inna ja'alna fi a'naqihim wa ja'alna min bainihim aydihim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan di hadapan mereka itu ada dinding, di belakang ada dinding, sehingga ketika Rasul keluar itu mereka nggak lihat ya. Mereka seolah-olah masih jagain terus gitu kan, padahal Rasul sudah keluar. Ini kalau nggak salah saya pernah cerita tentang Ustadz Abdullah Sungkar ya Allah yarham, tatkala kemudian beliau hijrah ke Madinah ke Malaysia, itu hampir sama kasusnya, peristiwa itu hampir sama ya. Di Pondok Ngeruki aparat kemudian ngepung, hampir dari sepanjang gerbang sampai kemudian ke jalan raya itu jejer aparat semua itu ya. Tujuannya cuma pengen nangkap Ustadz Abdullah Sungkar ya rahimahullah. Ustadz Abdullah Sungkar naik sepeda ontel keluar dari pondok sampai kemudian ke Solo Raya, padahal kanan kiri tentara semua. Terus nggak ada yang ngeliat, udah Ustadz Abdullah Sungkar udah keluar, baru kemudian aparat masuk ya, ngeruduk Pondok Al Mukmin ya. Tujuannya nyari Abdullah Sungkar, cuman ya beliau udah keluar, padahal keluarnya di hadapan mereka tadi ya. Dan masya Allah ya, nah, ini bagian daripada maunah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana sekali lagi ya bagian daripada khawariqul adah, hal-hal yang kemudian itu di luar nalar, itu pernah kita jelaskan paling enggak ada 4 hal. Pertama itu mukjizat, ini khusus untuk para nabi ya. Kemudian yang kedua adalah karomah, khusus para wali. Kemudian maunah, ini kaum muslimin secara umum, manusia secara umum lah ya. Manusia secara umum mereka memungkinkan mendapatkan maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketiga ini itu benar dalam Islam. Nah, yang keempat adalah sihir. Ya, sihir ini secara zahir sama-sama khawariqul adah. Cuman yang pertama, kedua, ketiga itu nggak pernah bisa dipelajari, nggak pernah bisa diwariskan, dan kemudian bukan atas keinginan manusianya, ya. Adapun sihir dia bisa diwariskan, dia bisa dipelajari, bisa ditularkan, dan kemudian
terjadi berulang-ulang sesuai dengan kehendak pemiliknya, ya. Maka kalau kemudian melihat ada seseorang wes tampangnya kiai gitu kan, kiai jenggotnya panjang, sorbannya panjang gitu, kemudian ngomong saya bisa jalan di atas air, dia betul-betul bisa menunjukkan jalan di atas air, ya mesti sihir lah itu, ya. Bisa terbang, dia betul-betul bisa menunjukkan kalau dia bisa terbang, ya mesti sihir itu, ya. Kenapa? Karena sekali lagi yang namanya maunah, yang namanya karomah, ya, itu bukan atas keinginan si orangnya, ya. Itu murni Allah yang kemudian turun tangan ngasih pertolongan kepada seseorang, ya. Contoh paling gampang, antum kondisi takut, kemudian di hadapan ada kali 5 meter 10 meter, antum bisa loncat itu. Sampai bisa loncat terus bingung loh. Kok bisa loncat saya? Ngulangin pasti nyemplung itu. Ya, mesti, nggak mungkin nggak. Ya, kecuali punya sihir. Baik jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian beliau membaca ayat tadi, beliau kemudian melemparkan debu ke arah orang-orang kafir yang ada di depan pintu. Rasulullah SAW keluar dengan leluasa. Pada peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Al-Anfal. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya, upaya terhadap kamu untuk membunuh kamu, ya, untuk menangkap kamu, memenjarakan kamu atau membunuh kamu, ya. Liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, untuk nangkap, untuk bunuh atau untuk mengusir kamu, ya. Mereka memikirkan tipu daya sementara Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, sebaik-baik zat yang kemudian membuat tipu daya. Ini harapan harapan terakhir, ya, bagi kaum muslimin ketika kemudian kok seolah-olah buntu melihat celah bagaimana supaya kaum muslimin itu bisa menang, ya. Harus mengembalikan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kemudian melihat kok seolah-olah musuh-musuh Islam itu Masya Allah dukungannya luar biasa, persenjataannya lengkap, tentaranya, latihannya luar biasa, sementara kaum musliminnya ya begini, cungkring-cungkring, nggak pernah olahraga gitu, ya. Ya, diajak lari juga paling 10 meter 20 meter udah napas, ya. Sementara ngelihat musuh-musuh Islam itu Masya Allah latihannya yo top bener gitu, ya, senjatanya lengkap banget, udah gitu intelnya juga luar biasa, seolah-olah nggak ada celah bagi Islam untuk kemudian bisa meraih kejayaan, ya. Namun yakinlah bahwasanya yang namanya kebenaran itu akan senantiasa menemukan jalannya sendiri. Sebagaimana air ketika kemudian dia dibendung, ya, hanya dua itu. Kalau nggak bendungannya yang jebol atau kemudian bendungannya ngasih celah dikit kepada air supaya bisa keluar. Karena nggak mungkin bisa bertahan selamanya itu. Kalau kemudian airnya terus bertumpuk, nambah, mesti ujung-ujungannya bendungannya jebol, atau kemudian air itu akan mencari celah, ya, akan mencari jalannya untuk keluar sendiri itu. Itu udah mesti kayak begitu. Dan kebenaran tuh kayak begitu. Mau dibendung dari manapun, tetap dia akan menemukan jalannya untuk bisa mencuat, ya, untuk bisa keluar, untuk kemudian bisa zohir, kemudian bisa dirasakan oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdua pun keluar dari rumah Abu Bakar malam itu juga menuju Gua Sur ke arah Yaman, ya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang beriman, aku melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat yang penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua harroh, yaitu gunung, air, dan saur. Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah pula. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, sabar dulu wahai Abu Bakar, aku berharap segera diberikan izin. Abu Bakar berkata, apakah engkau berharap hal tersebut, ya? Rasulullah SAW kemudian mengatakan iya. Lalu Abu Bakar kemudian nahan diri, bahkan kemudian menyiapkan untanya, ya, menyiapkan 2 ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi. Dia memberinya makan dengan daun samur.
Abu Bakar menyiapkan 2 ekor unta, yang satu diserahkan kepada Nabi. Kata Nabi, "Enggak, biar aku bayar saja, ya, sesuai dengan umumnya harga pasar." Abu Bakar pengennya ngasih kan begitu ya. Cuman Nabi kemudian ya, tak beli aja. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika kami duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, "Ini Rasulullah SAW datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasa beliau mendatangi kita." Abu Bakar menjawab, "Sebagai tebusan beliau adalah ayah dan ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat semacam ini kecuali karena perintah untuk hijrah, karena sesuatu yang urgen," kan gitu. Aisyah lalu berkata, "Datanglah Nabi, lalu beliau minta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Lalu Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di dalam rumah, karena kan rahasia sifatnya ya. Abu Bakar berkata, "Mereka hanyalah keluargamu wahai Rasul." Rasul berkata, "Aku sudah diizinkan untuk hijrah." Maka Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Apakah aku diperintahkan menemanimu wahai Rasul?" Rasul mengatakan, "Iya." Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ambillah salah satu kendaraan unta yang engkau sukai." Rasul berkata, "Boleh, tapi tak bayar saja." Jadi nggak cuma dikasih sia-sia, nggak cuma dikasih cuma-cuma. Maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum dan berkantong. Asma binti Abu Bakar kemudian memotong bagian ikat pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut kantong. Karena lupa nggak bawa tali, maka Asma kemudian menyobek 2 ikat pinggang jadi 2. Inilah yang kemudian menjadikan Asma mendapatkan julukan apa? Apa julukannya? Asma binti Abu Bakar, lantaran peristiwa beliau ngambil ikat pinggangnya kemudian dibelah 2 untuk ngikat ransum makanan Nabi itu. Apa julukannya? Zatun nitokoin, ya, pemilik 2 ikat pinggang, pemilik 2 sabuk, ya. Masya Allah ya. Dan itu julukan-julukan macam itu kemuliaan, sebuah kemuliaan, ya. Kalau Utsman bin Affan apa julukannya? Apa julukan Utsman bin Affan lantaran menikahi 2 putri Nabi? Apa julukannya? Zunnurain. Masya Allah, barakallahu fiik. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju gua yang ada di Bukit Sur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam. Ya, kira-kira bisa dibayangkan ke perjalanan hijrah. Ya, kalau kita mah hijrah mah seharian kelar itu ya, naik pesawat sampai itu, terus juga nyaman lagi. Ya, perjalanan hijrah ya belum tentu berapa hari, bahkan kemudian disebutkan nih di Gua Sur aja tuh 3 malam dengan beragam mara bahaya. Satu, mara bahaya dari musuh, ya, Quraisy khususnya. Kedua, mara bahaya binatang buas. Maka dalam peristiwa masuk Gua Sur itu kan Abu Bakar nggak mengizinkan Rasul masuk dulu toh. Abu Bakar duluan yang kemudian masuk, beliau bersihkan, ya, khawatir jangan-jangan ada binatang berbisa. Qadarullah ya ada binatang berbisa begitu. Abu Bakar kecatek duluan, cetuk, ya, cuman nggak mau ngadu sama Nabi. Ya, ini Masya Allah ya, nggak mau ngadu sama Nabi itu Abu Bakar. Maka ketika sudah bersih, ya, Abu Bakar kemudian masuk duluan, baru kemudian Rasul masuk. Rasul berbaring di pahanya Abu Bakar. Itu udah kecatek ular, Pak. Ya, cuman sama Abu Bakar ditahan, gak khawatir Rasul kemudian terganggu. Karena nggak kuat nahan sakit, saking sakitnya itu sampai kemudian netes itu air mata itu. Netes air mata mengenai Rasulullah SAW. Rasul bangun, "Loh, kamu kenapa?" Gitu kan. Ternyata dilihat kakinya kena catek ular. Sama Rasul cuman diludahin, bacain doa, kelar. Ya, lain lah ya Rasul ya. Ya jangan ente ludahin, Pak, nanti tambah parah kalau pakai ludahin teh masalahnya. Ini ludah Nabi nih, penuh barokah gitu ya. Lagian siapa yang mau diludahin ente gitu, Pak ya. Abdullah bin Abu Bakar, pemuda yang cerdas cerdik, tinggal menginap bersama mereka sebelum subuh. Ia turun dan di pagi hari sudah bersama dengan orang Quraisy. Jadi persiapan Nabi SAW itu Masya Allah ya, matang betul. Nggak kemudian ngasal,
pokoknya bismillah Allah bersama kita, tapi kemudian ngasal. Enggak, tetap hukum sebab akibat itu ditempuh. Antara sunnah kauniyah dengan sunnah syariah itu harus sama-sama ditempuh, ya. Sunnah kauniyah itu hukum sebab akibat, kita diperintahkan menempuh asbab. Cuman kemudian kita tidak bersandar kepada asbab tersebut, yang menentukan adalah sunnah syariah. Hanya memang dalam beberapa kondisi sunnah syariah itu berseberangan dengan sunnah kauniyah. Itu hanya dalam beberapa kondisi saja, sesuai kehendak Allah. Seperti apa? Ya seperti tadi, ketika kemudian Rasul mau keluar dari rumahnya sementara orang Quraisy sudah ngepung, kan begitu. Rasul keluar lenggang saja, orang Quraisy nggak ada yang kemudian ngelihat. Sunnah kauniyahnya Rasul sebetulnya harusnya ketangkep, kan begitu, ya. Cuman kan sunnah kauniyah ini tunduk di bawah sunnah syariah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sunnah kauniyahnya gosong dibakar api. Cuman yang menentukan tetap sunnah syariah, ya. Akan tetapi kita sebagai manusia itu tetap nggak cuman hanya ngandelin sunnah syariah, sunnah syariahnya sunnah kauniyahnya harus tetap ditempuh. Rasul ketika kemudian berhijrah nggak kemudian hanya ngandalkan Allah bakal nolong kita, Allah bersama kita. Cuman Rasul sudah ngatur semua ini, ya. Yang kemudian nuntun jalannya, yang kemudian nanti untuk mengaburkan jejak. Karena makan orang Arab itu dia punya perannya itu luar biasa, Pak. Mereka ada kemudian ahli baca jejak, ya. Wah, ini jejak ontak Madinah, ini jejak ontak Mekah, ini jejak ontak. Ngelihat dari kotorannya, oh ini kotoran ontak Madinah, kenapa? Oh, ada kormanya, ada biji kormanya panjang-panjang, ini biji korma panjang-panjang korma Madinah. Itu orang Arab ngerti kayak begitu, ya. Maka Rasul kemudian ya nyewa Amir bin Fuhairah, ya, yang kemudian sebagai penunjuk jalan, termasuk putranya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau sebagai seorang pengembala ditugaskan kemudian bawa gembalaannya, ya, untuk menghapus jejak Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Ini bagian daripada kemudian asbab yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lihat Nabi saja yang kemudian tingkat keyakinannya itu ya yang paling yakin terhadap Allah tetap menempuh asbab macam kayak begitu. Lah kita dikit-dikit udah yakin sama Allah, ya. Dikit-dikit Allah pasti nolong kita. Ya iya Allah pasti nolong kita, cuman tetap kita diperintahkan, kita wajib menempuh sebab-sebab tadi, nggak cuman hanya sekedar tawakal tanpa adanya usaha, tetap usaha dulu, namun jangan bersandar kepada usaha. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah. Ini fungsinya dua tadi, ya. Putra Abu Bakar membawa hewan mengembala kambing, itu fungsinya dua. Pertama buat menghapus jejak, yang kedua air susunya bisa disuguhkan kepada Nabi. Rasulullah SAW dan Abu Bakar juga kemudian mengupah seorang dari Bani Ad-Dai, yaitu Bani Abdul bin Adi, sebagai penunjuk jalan. Dia adalah hamba sahaya keluarga As bin Wail As-Sahmi, penganut agama kafir Quraisy, namun bisa dipercaya, ya. Masih kafir tapi bisa dipercaya, Pak. Nah, terkadang ini dijadikan dalil juga bolehnya meminta bantuan kepada orang-orang kafir, ya. Hanya satu hal yang kemudian harus kita pahami ketika meminta bantuan kepada orang-orang kafir, pertama orang itu bisa dipercaya, ya. Kedua, posisi kita posisi di atas, artinya bisa neken itu orang. Jangan kemudian beralasan Rasul juga minta tolong sama orang-orang kafir, tapi posisi hari ini kaum muslimin dalam keadaan lemah, orang kafir yang kemudian neken kita, ya salah. Gitu loh, ya. Keliru kalau kemudian hari ini lantaran kaum muslimin hari ini kan posisinya lemah, ya, kemudian minta bantuan sama orang kafir, ya itu keliru. Karena mesti bakal semakin ditekan lagi kitanya, ya. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu, ya, untuk menyerahkan kedua kendaraan setelah 3 malam di 3 hari. Rasulullah SAW kemudian berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan si penunjuk jalan. Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai, muter jauh banget tuh. Kan kalau jalan umumnya ya cepatlah, cuma harus muter lewat pesisir Laut Merah itu. Ketika orang Quraisy menyadari bahwasanya Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya ke seluruh pelosok kota. Mereka mengirim utusan untuk mencari sepanjang jalan, bikin sayembara. Siapa yang bisa nangkap Rasul, ya, dikasih 100 ekor unta. Termasuk salah satu yang kemudian tertarik itu adalah siapa?
Suraqah bin Malik, ya. Beliau penunggang unta cepat, ya, kemudian juga ahli mencari jejak. Beliau yang ketemu Nabi itu. Satu-satunya mereka yang kemudian mencari Nabi, hanya beliau yang kemudian berhasil bertemu dengan Nabi. Sebagian orang Quraisy bertemu dengan Gua Hira, Gua Sur, ya. Kemudian sempat mindik-mindik, ngelihat ke bawah sampai Abu Bakar merasa khawatir sekali. Terkait peristiwa inilah kemudian turun ayat, ya, dalam surat At-Taubah itu, ya. Innallaha ma'ana, gitu kan. Rasul kemudian mengingatkan, wahai Abu Bakar, ya, bagaimana jika dua orang yang ketiganya itu adalah Allah, ya. Nggak mungkin mereka bisa melihat kita. Kenapa? Allah bersama kita. Kata Rasulullah SAW, saniyasnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dialah orang dua orang yang kemudian berada di dalam gua, ketika kemudian idh yaqulu li sahibihi, ketika kemudian dia Muhammad SAW berkata kepada temannya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lantaran khawatir, la tahzan innallaha ma'ana, enggak usah sedih, enggak usah khawatir, enggak usah takut, Allah bersama kita, ya. Padahal seandainya orang Quraisy itu kemudian agak jongkok dikit saja, itu mereka bisa melihat kalau di dalam gua itu ada sosok Rasulullah SAW. Terkait perbedaan pendapat, silang pendapat para ahli sirah terkait adanya burung dara angrem di situ, gitu, ya, adanya sarang laba-laba kemudian bikin sarang di situ. Terlepas dari hal itu pernah terjadi atau tidak, ya, kalau memang itu pernah terjadi, yang jelas itu bagian daripada tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian melindungi Rasulnya. Kalaupun nggak terjadi, yang jelas peristiwa Rasul di dalam Gua Sur kemudian hampir ketahuan, itu peristiwa yang pernah terjadi. Itu aja, ya, nggak usah kemudian dibahas perbedaan pendapat terkait. Ada yang mengatakan, oh ini nggak mungkin lah burung bikin segala macam, gitu kan. Ini kisah-kisah tambahan-tambahan, ya, itu nggak penting kemudian kita bahas. Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju arah Yaman, sampai kemudian tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia. Ya, pokoknya ya kalau mungkin hutan babat alas lah, ya, bikin jalur baru, jalur yang memang nggak biasa digunakan orang untuk dari Mekah ke Madinah. Kalau pakai jalur biasa pasti ketahuan masalahnya. Dalam perjalanannya mereka melalui sebuah tenda milik Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Di perjalanan mereka disusul oleh Suraqah. Dalam Sahih Bukhari, Suraqah bin Ju'sum bercerita, delegasi kafir Quraisy mendatangi kami dan menyebutkan bayaran bagi siapa saja yang sanggup membunuh dan menawan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ketika aku sedang duduk bersama kaumku Bani Mudlij, tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami yang sedang duduk, memberitahukan seraya berkata, wahai Suraqah, barusan aku melihat sekelompok orang di dekat pantai. Aku menduga itu pasti Muhammad dan Abu Bakar tuh. Suraqah jadi sudah yakin kayaknya dia nih. Cuman kalau tak bilang dia, waduh, nanti sayembaranya dibagi dua dong, ya kan? Bagi-bagi, enggak, saya pengen dapat sendiri. Saya katakan, kata Suraqah, saya yakin itu memang mereka. Kata Suraqah berkata, saya yakin itu memang mereka, tetapi aku berkata kepadanya, itu bukan mereka. Dalam hati Suraqah yakin itu pasti Muhammad. Cuman karena pengen dia tok yang nangkep supaya kemudian hasilnya enggak dibagi-bagi, Suraqah mengatakan enggak, tuh bukan orang lain tuh mah, ya. Habis ngomong gitu, Suraqah mendik-mendik keluar, mengambil kudanya, kemudian ngejar. Ya, culas memang, ya. Tapi masih kafir saat itu, ya kan. Peristiwanya kan cukup masya Allah masyhur lah, ya. Begitu udah mau deket, untanya nyusruk, serok, ya kan. Wah, nggak bisa keluar gitu kan. Sampai kemudian ya minta maaf, ya. Udah tolong maafin lah. Sampai kemudian Rasul juga maafkan, Suraqah bisa keluar lagi, kudanya dari pasir. Cuman kemudian ingkar lagi, dikejar lagi, nyusruk lagi kudanya, sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah baru yakin,
Ini bukan orang sembarangan ini. Ini mesti ada yang menjaga. Maka kemudian Suraqah taubat, betul-betul taubat. Kemudian ya Rasul ngasih apa namanya? ngasih wanti-wanti, ngasih masukan. Ya, kamu punya tugas kamu sekarang, kamu alihkan pandangan orang-orang Quraisy agar mereka tidak mengejar kami. Nah, disitulah kemudian peristiwa Suraqah yakin kalau itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Taib jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum kita membahas beberapa hikmah yang lain, masih lanjutan daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu memberitahuku bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan Zubair bersama kelompok pedagang Muslim dan pulang dari Syam. Zubair memberikan pakaian yang serba putih kepada Rasulullah SAW. Orang Islam Madinah, kaum muslimin yang sudah tinggal di Madinah mendengar keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah SAW dari pagi sampai panasnya waktu tengah hari. Setelah lama menunggu karena Rasul tak kunjung tiba, mereka kembali ke rumah masing-masing. Oh, pada naik naik atap macam-macam lah ya. Nunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti peristiwa baru kemudian tolak al-badru alaina itu ya. Ketika kemudian sudah menjelang siang, mereka panas nih. Masing-masing kemudian pulang. Tiba-tiba ada salah seorang Yahudi yang sedang berada di atas salah satu benteng mereka. Itu kemudian melihat rombongan Rasulullah SAW yang berpakaian putih-putih, samar-samar karena fata morgana. Biasalah itu ya, kalau dari jauh kan kondisi panas terik, dari jauh kan campur fata morgana gitu ya. Nah, itu terlihat sosok orang yang kemudian sedang berjalan, ya. Oleh karena itu Yahudi tadi kemudian tidak tahan hingga berkata dengan suara yang lantang, "Wahai orang Arab, itu loh kakek kamu yang kamu nantikan sudah datang." Ya, maka kaum muslimin berhamburan membawa senjata mereka menemui Rasulullah SAW yang berada di luar Harrah. Menariknya ketika kemudian sampai di Madinah, itu yang disambut itu Abu Bakar. Ya, karena kan orang Madinah belum ketemu Nabi. Kecuali mereka yang Bai'ah Aqabah, mereka nggak tahu yang Nabi itu yang mana gitu ya. Yang kemudian disambut itu justru malah Abu Bakar. Abu Bakar baru kemudian ngarani loh, yang Rasul itu yang ini. Rasulullah SAW membawa mereka belok ke arah kanan hingga singgah dengan mereka di kediaman Bani Amr bin Auf. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri di hadapan orang Madinah sedangkan Rasulullah SAW duduk berdiam. Maka karuan saja orang-orang Madinah yang belum pernah melihat Nabi itu menganggap Abu Bakar Nabi, dirubungin lah itu Nabi Abu Bakar, padahal Rasul duduk manis ya. Taib jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada episode sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah yang kemudian bisa kita ambil, bisa kita jadikan pelajaran ya. Dan tentunya memang seorang mukmin dia senantiasa tidak mengabaikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa terhadap dirinya apalagi peristiwa tentang manusia paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perjalanannya, setiap nafasnya, setiap apa yang kemudian keluar dari lisannya ataupun apa yang kemudian beliau lakukan, itu semuanya menjadi sumber syariat bagi umatnya ya. Syariat yang hari ini kita jalani itu nggak akan pernah mungkin bisa lepas dari yang namanya sejarah ya. Bahkan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun demikian. Peristiwa perjalanan Nabiullah Ibrahim yang seolah-olah tanpa sengaja ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai ritual ibadah kita dalam ibadah haji. Kan gitu ya. Nabiullah Ibrahim memisahkan dua keluarganya, satu tetap di Palestina, satu kemudian taruh di lembah Bakah ya. Kemudian ditinggal begitu saja ya. Peristiwa kemudian ditinggalnya Ibunda Hajar dengan Ismail, beliau kemudian harus mencari air lantaran Ismail kecil menangis gitu ya. Itu kan apa namanya, perjalanan yang ya umum gitu namanya. Seorang ibu melihat anaknya kemudian nangis, air susunya kering, itu wajar kemudian bolak-balik nyari air, apalagi kemudian ada fata morgana. Ternyata perjalanan yang biasa kayak gitu dijadikan Allah sebagai bagian daripada syariat sa'i, kan gitu ya.
Nabiullah Ibrahim kemudian datang berkunjung kepada ibunda Hajar, bertemu dengan Ismail. Ya, ketika kemudian melepas rindu, ya nggak sadar waktu semakin sore. Wah, udah menjelang maghrib nih. Akhirnya buru-buru mereka kemudian pengen pulang, belum sampai di tempat tinggal, ya, belum sampai di Mekah, ya, keburu sudah maghrib. Akhirnya mereka nginep di Muzdalifah. Maka nginep di Muzdalifah jadi bagian daripada manasik haji, kan gitu. Ya, ketika kemudian turun peristiwa perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam, maka kemudian Ismail dengan lantang, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya udah, lakukan, insyaallah aku sabar. Ya, maka kemudian iblis bujuk Ibrahim, iblis bujuk ibunda Hajar, iblis bujuk Ismail kecil, ya, tapi justru malah dapat lemparan batu. Maka jadilah peristiwa lempar jumroh. Ini kan perjalanan, masya Allah ya. Artinya perjalanan yang seolah-olah nggak sengaja, cuman kemudian dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah manasik haji. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apalagi kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap peristiwa yang kemudian beliau lalui itu menjadi pelajaran, menjadi bagian daripada syariat kita. Ya, maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Udah lewat ya. Berarti kita belum berbicara tentang hikmah di balik peristiwa yang tadi. Ya, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita membahas perkara hikmah. Waktu sudah syuruk ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat. Nggak ada yang nanya kan? Tanya, Pak. Ya, monggo silakan. Dengar dalam peristiwa itu rokok katanya angkat pedang segala macam itu gimana? Iya, poinnya ya entah mau posisi angkat pedang, yang jelas beliau kan masih di atas kuda, nunggang kuda dan belum sampai bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya belum, hanya melihat dari belakang gitu ya. Kan ngejar dari belakang nih Suraqah bin Malik nih, ngejar dari belakang, ya mesti nama sudah bawa onta gitu kan, bawa kuda, ya secara zahir kemungkinan sambil ngangkat pedang itu juga ada kemungkinan ke arah sana ya. Cuman yang jelas kan nggak sampai kemudian bertatapan dengan Nabi, karena belum sampai gitu. Allah langsung kemudian menjadikan kudanya itu terjerembab ke dalam pasir, ya jatuhlah poinnya tuh. Sampai itu terjadi berulang-ulang 3 kali bahkan, ya. Sampai kemudian Suraqah yakin tuh ini bukan orang sembarangan, ini mesti ada yang menjaga. Maka kemudian berangkat dari keyakinan itu Suraqah kemudian menyatakan berimannya, sampai nanti sampai kemudian Rasul memberikan janji kepada Suraqah, wahai Suraqah, ya, kamu tahu pakaian kebesaran Persia, ya, kamu akan menggunakan itu. Nah, itu artinya Suraqah diberikan janji oleh Rasulullah SAW akan menggunakan pakaian Raja Persia, ya. Kenapa? Ya, pakaian Raja Persia. Dan itu terjadi di masa siapa? Umar bin Khattab. Nah, sama Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab mampu menundukkan Persia, Umar bin Khattab manggil, mana Suraqah, mana Suraqah? Suraqah dipanggil. Wahai Suraqah, ya, ingat nggak Rasul pernah berjanji kepadamu kamu akan memakai pakaian jubah Raja Persia. Oh iya ingat. Sini. Diambil jubahnya Raja Persia, dipakaikan di Suraqah. Wah, Suraqah sudah gagah saja kan, merasa miliknya gitu kan. Ya sudah petentang gitu kan. Sama Umar terus dicopot lagi, sini udah copot. Loh, ini bukan punya aku loh. Kan Rasul bilangnya kamu akan menggunakan, bukan memiliki gitu kan. Diambil lagi sama Umar bin Khattab. Masya Allah, itu orang cerdas kayak gitu ya. Baik, jamaahnya semoga dirahmati Subhanahu Wa Taala ya. Demikian ya, mudah-mudahan. Ya, Fadol, masih ada. Oh ya, artinya itu kan gini, posisi itu kan peristiwanya kan peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya. Ini harus pembahasan bab fikih haji. Ya, enggak, kalau bab fikih haji saya belum harus belajar lagi masalahnya. Ini hanya potongan-potongan saja. Artinya itu bagian daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim yang kalau kemudian kita mungkin baca kisah sejarahnya, itu kan hanya perjalanan ya umumnya inilah, umumnya kehidupan manusia lah. Namanya
Nabiullah Ibrahim bertemu kemudian anak istri sudah lama tuh kan, paling enggak 10 sampai 15 tahun tau nggak ketemu loh, nggak ketemu Ibunda Hajar, nggak ketemu Ismail, lepas-lepasan kangen ya, kangen ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya itu kan posisinya nggak di Mekah, ya nggak di Lembah Bakah, masih di luar. Artinya ketemunya itu nggak di rumah lah, kangen-kangenan. Ya kemudian karena saking lamanya nggak ketemu, melepas rindu gitu sampai lupa waktu hingga malam hampir menjelang. Ya karena sudah mau malam, buru-buru mereka segera pulang. Tapi ya udah keburu malam, akhirnya baru mereka singgah di Muzdalifah dan kemudian bermalam di situ. Gitu ya, bermalam itu baru kemudian besoknya baru pulang. Nah peristiwa bermalamnya Nabiullah Ibrahim di Muzdalifah itu kemudian dijadikan bagian daripada syariat haji gitu loh ya. Wallahualam bishawab. Cukup ya. Baik, jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menambah wawasan minimal kepada kita, kemudian menjadikan kita semakin mencintai Rasulullah SAW dengan berupaya untuk mengkaji lebih dalam terkait sirah beliau. Kita tutup dengan kafirul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.